Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Warga Nahdliyin, program baru podcast PWNU Provinsi Banten. Jangan lupa share and subscribe ya. Nah, alhamdulillah hari ini kita sudah kedatangan Ketua PKC PMII Provinsi Banten. Tepuk tangan untuk Wina Setiawati. Betul namanya, takut salah kan. Nah, kalau di PMI berarti dipanggilnya ketum. Panggilnya ketum. Ketum, takutnya apa gitu. Oh, bos enggak kan? Ketum. Nah, boleh. Tum Wina berarti. Ini seorang perempuan menjadi pimpinan. Siap. Nah, mungkin ada cerita di balik itu semua. Mungkin kan biasanya ketua laki-laki. Okay. Laki-laki. Kemarin juga sempat sebelumnya laki-laki kan? Iya, betul. Ini perempuan keren banget gitu tuh. Kan, gitu. Jadi gimana ceritanya bisa jadi ketua PKC PMII Provinsi Banten? Langsung banget nih cerita. Langsung mau ceritanya dulu kita kan, biar enjoy. Oke, sapa-sapa dulu kali ya. Boleh, mohon izin para kiai, para guru, karena kalau di NU nih harus ta'dziman wa takriman. Waduh, itu luar biasa. Penontonnya soalnya santri dan para kiai ini sepertinya. Betul. Aduh. Tadi seperti yang abang bilang podcast baru, the first time berarti ya. First time ini luar biasa, tepuk tangan dulu harusnya ini. Terima kasih. Harus validasi banget. Iya. Izin aku kali ya, Boleh. biar lebih santai. Boleh, aku boleh. saya. Anak. Aduh. Aku Wina, Ketua PKC PMI Banten. Betul bahwa di periode sekarang Wina terpilih menjadi Ketua PKC PMI Banten, terpilih April 2024. 2024 Jadi, sampai tepat 1 tahun. 1 tahun. 1 tahun. Berarti periodisasinya 1 tahun atau 2 tahun? Periodisasinya 2 tahun ke 3 tahun biasanya. Boleh. Sesuatu yang baik itu memang harus dilama-lamakan. Iya. Di kulis zaman. Kulis zaman gitu. Boleh. Jadi periodisasinya 2 ke 3 tahun. Kemudian Wina Ketua PKC ke-8 di Banten dan satu-satunya Ketua PKC perempuan di Provinsi Banten. Luar biasa, the first woman. Ya, kalau di Indonesia hari ini ada 2 Ketua PKC perempuan, ada Gorontalo dan Wina salah satunya di Banten. Luar Begitu biasa. kira-kira. Jadi Ketua PKC pertama perempuan di Banten. Berarti kita ke-8 atau 9 tadi? Ke-8. Ke-8. Nah, jadi perempuan-perempuan juga bisa kan begitu. Jadi Betul. untuk jadi pemimpin itu nggak harus laki-laki. Kecuali ada posisinya masing-masing mungkin kalau yang mengkhususkan laki-laki harus jadi pemimpin. Tapi perempuan kalau ada organisasi bisa. Betul. Nah, Tumina ini kan Siap. S1-nya di UIN ya? S1-nya di UIN. UIN, UIN Serang. Hukum Tata Tata Negara. Negara. Dan kemudian juga saya mendengar juga lagi melanjutkan juga nih di Lanjutkan Pasca pendidikan. Sarjana. Lagi garap tesis Bang, doanya. Alhamdulillah. Pasca Sarjana di mana, Tumina? Di Universitas Jayabaya di Jakarta Timur. Nah, Jayabaya. Di Lebak Ya. juga ada. Nyambung nggak? Beda itu. Khawatir masih ada sinkronisasi keluarga. Enggak, gitu kan awalnya. ada salah satu. Jadi di Jakarta. Di Jakarta. Di sana ngambil jurusan apa juga? Sama linear Sama. hukum tata negara. Luar biasa. Biasanya ada persiapan untuk ke PB atau kemana? Mungkin siapa tahu bisa Iya, didukung iya, sama iya. kiai Banten. Betul, amin. Kalau ada kesempatan kita harus coba. Kita doakan para kiai. Kan kalau tahun kapan tuh kalau tidak salah kan ketua yang perempuannya itu berarti Kopri, ketua Ya. Kopri PB kan juga dari Banten kan waktu itu. Betul, ada dari Banten, dari cabang kita di Kota Serang. Namanya Teh Maya Muizatil Teh Lutfilah. Maya. Itu Kemarin tahun baru selesai berapa? doktor. Oh, baru selesai. Alhamdulillah. Berarti Alhamdulillah. sudah selesai menyelesaikan S3-nya ya. Sudah selesai. Luar biasa. Ini berarti warga Banten bisa jadi pimpinan nasional kan gitu. Ini Betul. berarti harus kita dukung Pak Kiai nih. Ketemuinnya bisa mungkin kalau kemarin korprinya, sekarang mungkin ketua PB-nya kan Ya gitu. boleh lah. Mencetak sejarah baru lagi di Iya dong, nasional. kita harus cetak generasi penerus bangsa yang bisa ya begitulah itu. Nah, kalau di organisasi PMI ini kan lebih kepada Nahdlatul Ulamanya Ya, gitu kan. betul. Nah, boleh dijelaskan nggak sih Tumina mengenai PMI lah sedikitnya begitu. PMI ini organisasi seperti apa dan kemudian apa sih kajian-kajian yang ada di dalamnya gitu. Oke. Jadi PMI ini kepanjangan dari, khawatir ada yang belum tahu. Iya. Gerakan Mahasiswa Islam Indonesia secara sederhananya bahwa organisasi PMI ini lahir
tahun 1960. Baru 17 April tuh kemarin merayakan HUT yang ke-66 tahun. Subhanallah, berarti kita ucapkan dulu ya. Harlah PMI yang ke-66. Yang ke-66 tahun. Semoga sukses selalu, Amin. bisa mencetak generasi-generasi bangsa yang mampu menjawab tantangan zaman. Betul. Amin. Di ulang tahun yang ke-66 tahun ini kita tentu punya harapan besar ya, keluarga besar terutama juga ya NU, karena memang PMI ini lahir dari keresahan anak-anak muda NU waktu itu. Kita secara sederhana aja lah ya, maksudnya menyampaikan bahwa PMI ini lahir dari keresahan anak-anak muda Nahdliyin waktu itu, para pendiri PMI yang kemudian membentuk organisasi. Ya kalau ngomongin sejarah cukup lumayan panjang ya, karena memang PMI ini bukan organisasi pertama kemahasiswaan yang hadir, tapi ciri khasnya apa yang beda dari PMI ya PMI dengan ke-NU-annya tapi di wilayah kemahasiswaannya, begitu kira-kira. Organisasi kemahasiswaan. Nah kalau berbicara mahasiswa ini kan orang yang dipandang oleh masyarakat untuk bisa merubah ataupun bisa merubah tatanan masyarakatnya yang lebih baik. Nah, berbicara mahasiswa, kalau hari ini yang masih relevan dengan organisasi ini, orangnya maksudnya, relevansi dengan keadaan sekarang itu apa sih ruhnya yang masih relevan kira-kira? Jadi kalau ngomongin relevansi ya, relevansi antara NU dan PMI atau antara mahasiswanya nih? Mahasiswanya dulu lah. Mahasiswanya dulu. Kalau ngomongin relevansi dengan situasi dan kondisi hari ini, tentu ya selama proses pendidikan itu masih terus berjalan, relevansi perkembangan zaman itu bisa disesuaikan karena setiap orang ada masanya dan setiap masa kan ada orangnya. Betul. Kemudian juga karakteristik mahasiswanya juga pasti akan menyesuaikan dengan zamannya. Betul. Tapi kalau kita tarik, apakah PMI dan NU masih relevan dengan mahasiswa hari ini? Nah itu memang menjadi pertanyaan besar. Tapi kalau pada prinsipnya PMI dan NU ini adalah organisasi yang yang melahirkan kader-kader lewat kaderisasi. Lewat kaderisasi yang artinya selama nilai-nilai itu terus diajarkan, nilai-nilai itu terus dihidupkan, itu akan terus relevan. Dan ini bagian dari salah satu kecanggihan para muasis, para pendiri ya di NU maupun para pendiri-pendiri PMI yang mana membuat karena memang ya kita bagaimanapun mengikuti jejaknya Rasulullah begitu, panutan kita bersama, betapa canggihnya beliau mengajarkan kita aturan yang relevan baik di zamannya beliau dulu maupun di zamannya kita. Cuma kalau bicara tantangan pasti selalu ada tantangan. Jadi tantangannya adalah ya tentu modernisasi. Apakah NU dan segala kulturalnya ini dianggap sesuatu hal yang kuno ataukah bisa menyesuaikan dengan kondisi kecanggihan zaman seperti sekarang ini. Tapi menurut saya ya masih cukup lumayan relevan asalkan yang pertama karena kita pun di PMI di NU tidak pernah mengajarkan untuk tidak mengikuti zaman ya. Yang penting nilai-nilainya itu tetap kita pegang teguh, kira-kira begitu. Ya kalau berbicara zaman kan kita tidak bisa mengelak. Betul. Nah ini berbicaranya bukan hanya PMI, tapi berbicara secara mahasiswa secara umum. Ini kan mahasiswa saat ini sudah berada dalam generasi alpha, generasi alpha, kemodernisasinya ini kan sudah jauh melambung, apalagi di dunia digitalisasi media sosial. Nah menurut Tumpina ini tuh berakibat fatal atau tidak ataupun keburukan nilai-nilai negatifnya itu apa sih buat mahasiswa sekarang gitu kalau di dunia organisasi khususnya? Kecanggihan teknologi digital ya. Memang patut diakui manusia zaman sekarang, anak-anak muda ini lebih cenderung suka sesuatu hal yang instan dan pasti. Instan dan pasti. Sedangkan bicara modernitas ini tantangannya adalah seperti liquid ya. Artinya cair dan mudah menghilang kira-kira bicara modernitas ini. Iya, cair dan mudah menghilang kira-kira gitu. Sesuatu yang cair itu kan mudah diterima, gitu, mudah diterima, jatuhnya itu cepat tapi juga cepat hilangnya. Nah, ini salah satu kemajuan dan kecanggihan modernitas ya teknologi yang ada di dalamnya. Tantangan untuk mahasiswa secara keseluruhan modernitas ini memang secara tidak sadar jika kita tidak terus memupuk diri, salah satunya adalah menghidupkan sosial ya.
dengan berorganisasi, maka kita akan lahir menjadi manusia-manusia apatis. Betul. Lahir menjadi manusia-manusia yang apatis. Karena apa? Kita juga tidak boleh memunafikan bahwa hari ini kalau dihitung selama 12 jam, kegiatan kita lebih banyak ya sendiri dengan medsosnya, dengan genggaman handphonenya gitu. Kalau dihitung bersosialnya mungkin jauh lebih sedikit dibandingkan bagaimana interaksi kita dengan handphone dan juga gadget yang artinya bermain di dunia maya. Nah, makanya kecanggihan teknologi ini sebetulnya menjadi tantangan. Makanya kalau Gus juga, karena kita juga sama-sama berproses di organisasi kemahasiswaan salah satunya ya, tantangannya adalah ya menurunnya angka kuantitas mahasiswa yang mau bergabung ke organisasi. Menganggap sesuatu hal yang tidak penting, atau banyak juga yang berpikir sebetulnya kalau ikut organisasi ngapain sih? Udah nggak relevan. Emang itu tuh Mina. Jadi artinya kan kalau saya kan tidak terlalu jauh sama Tumina ya, kita umur tidak terlalu jauh. Kemudian dalam dunia mahasiswa waktu saya kuliah, memang mindset dan juga idealisme mahasiswa itu masih tinggi banget. Artinya kalau saya sering berpikir bahwa hari ini sebetulnya enak, ya nggak sih? Kalau jadi mahasiswa sekarang tuh enak. Dia tidak harus mencari buku kasarnya secara utuh lah ya, butuh secara faktual. Tapi kan bisa lewat PDF, lewat media sosial. Itu kan seharusnya yang dimanfaatkan sisi-sisi positifnya. Tapi kenapa jadinya mahasiswa sekarang itu lebih tadi memilih instan, seperti liquid kan tadi, cair dan cepat menghilang. Itu jadi ya kalau di PMI sendiri bagaimana menanggapi hal itu? Kan secara umum mahasiswa kita tuh sekarang seperti ini. Tapi kan ini kan bisa dirubah ya ketika mereka masuk ke dalam organisasi. Nah, pola-pola apa tuh yang ada di PMI kira-kira tuh? Saya selalu sampaikan Gus ke sahabat-sahabat PMI dari mulai tingkatan rayon. Jadi di PMI ada rayon, tingkatan fakultas, komisariat, universitas, cabang itu kabupaten kota, provinsi itu PKC, dan nasionalnya PB. Saya selalu sampaikan ke akar rumput. Hari ini saya memimpin, saya bukan tipikal pimpinan walaupun di tingkatan provinsi misalkan anti begitu diskusi dengan kader-kader. Saya selalu memastikan bahwa kader-kader ini mendapatkan edukasi dan juga pendidikan. Salah satu yang selalu saya sampaikan, PMI harus relevan dengan kondisi dan situasi hari ini. Bahwa jika kita ini terlalu terlena dengan habit atau kebiasaan yang ditinggalkan oleh para pendahulu kita tanpa menyesuaikan dengan apa yang hari ini menjadi kebutuhan, maka kita akan tertinggal. Betul. Salah satu senior PMI, saya diceritakan oleh salah satu senior PMI, ada yang pernah bilang yang hari ini sebagai pimpinan nasional salah satu organisasi kepemudaan di NU juga, beliau pernah bilang jangan salahkan kalau 5 bahkan 10 tahun ke depan mungkin organisasi kita akan semakin terus menurun gitu. Nah, makanya salah satu relevansinya adalah jadikan organisasi ini adalah ruang bertumbuh. Karena kita tidak, sebagai mahasiswa, kita tidak hanya selesai di ruang kelas gitu Gus. Kita sama-sama yakini tidak hanya selesai di ruang kelas 3x4 lalu kemudian ngedengerin dosen presentasi gitu. Lalu kemudian setelah itu pulang gitu. Bahkan kita yang berorganisasi mengadakan kajian-kajian pun belum tentu bisa tumbuh secara optimal, apalagi tidak melakukan itu. Makanya salah satu pola yang kita bangun di PMI adalah hari ini sesederhana menghidupkan kembali fakultatif di setiap fakultasnya. Anak hukum dengan kajian-kajian ilmu hukumnya, tentu kajian organisasi, kajian kiri, kajian kanan, karena kita moderat kan. Betul. Kita masuk semua. Masuk semua lah gitu. Kirinya masuk, kanannya masuk gitu. Kemudian kajian fakultatif. Karena ini bisa jadi kalau kita breakdown, anak-anak aktivis rata-rata yang mungkin bisa jadi evaluasian untuk kita, kerap kali tidak menyadari bahwa ternyata pasca lulus kuliah itu keprofesionalan diri, kualitas diri juga menjadi salah satu modal yang paling penting. Betul. Soft skill. Yang dia miliki itu yang bakal jadi tameng. Makanya saya bilang, teman-teman mahasiswa dan teman-teman aktivis jangan terlena melihat senior-senior kita yang sudah jadi pejabat misalkan, yang sudah jadi komisaris misalkan, atau jadi siapalah kira-kira bupati, pejabat dan lain sebagainya. Tapi kalau kita tidak punya modal di dalam diri, maka kita maupun organisasi kita dianggap organisasi yang sudah tidak relevan, termasuk bahkan untuk diri kita sendiri. Makanya kenapa harus menghidupkan fakultatif? Saya bilang
agar setelah kita lulus dari kampus, anak hukum ya jadi praktisi hukum, Betul. jadi advokat, jadi pengacara, jadi hakim dan lain sebagainya. Anak ekonom lahir dengan ekonominya, anak pendidikan dengan pendidikannya, lahir menjadi teknokrat keren gitu loh. Jadi pasca berkuliah, berorganisasi ada value yang lebih dibandingkan teman-teman yang tidak berorganisasi. Iya, itu yang menjadi garis bawah Yes. tuh. Diskusi. Ya. Nah, ini yang harusnya lebih dihidupkan mungkin Betul. ya, karena memang ketika diskusi itu kita kan kalau di kampus dikotak-kotakan dengan jurusan dan jurusan. Kalau di kelas Betul. kan dikotakan dengan 3x4-nya ruang kelas dengan jurusannya. Tapi kan kalau ketika kita diskusi, walaupun contoh saya anak filsafat, anak filsafat bisa dong berdiskusi dengan anak-anak hukum tata negara. Akhirnya kita punya keilmuan-keilmuan baru. Kemudian dirajut jadi satu kan lumayan sedikit-sedikit kan gitu. Betul. Cuman pada saat ini tingkat diskusinya gimana sih yang Tuna lihat lah secara umum, bukan anak PMI saja, Iya. secara umum mahasiswa. Bohong kalau hari ini kita bilang kondisinya masih seperti zaman abang-abang dulu atau mungkin zaman kita waktu masih S1 Iya. ya Gus ya. Kalau zaman S1, zaman Gus, zaman saya mungkin di parkiran ada di kampus kalau ngomongin di Serang Nah, ya. itu. Di kampus ada yang disebut parkiran ilmiah. Gak pernah tuh kosong 24 jam. Betul. Walaupun isinya sambil makan gorengan, sambil apa, tapi kajiannya terus jalan. Ada organisasi yang memang fokusnya kajiannya ya di bawah pohon rindang. Saya dulu waktu di Rayon Gus pernah buat kajian sama senior-senior, itu namanya Sahabat Bulan. Sahabat bulan apa Sahabat tuh? Bulan. Jadi kajiannya tuh di bawah pohon rindang melihat bulan. Oh, filosofis sekali begitu ya. Sekali. Kenapa bulan? Karena salah satu mujizat dari Nabi Muhammad kan Bisa masuk. Nah, maksudnya kajian-kajian yang sederhana di kosan, di base camp itu terus hidup. Nah, kalau sekarang banyak juga yang cenderung hanya menuntaskan program kerja aja struktural rata-rata, tapi juga tidak semua ya. Iya. Disclaimer tidak semua. Makanya salah satu penyederhanaannya kalau adik-adik kita yang hari ini masih semester 1, 2, 3 kalau nanya apa yang harus dilakukan di organisasi, hidupkan kembali kajian karena itu bagian dari grassroots ya, akar rumput yang harus kuat. Kalau akarnya kuat, pohonnya juga akan kuat dan akan berbuah lebat. Gitu. Nah, ya itu jadi fokus ya seharusnya. Nah, ini kan masih dalam suasana harlah PMI. Yes. Mungkin saya boleh tanya ke Tumwina, bagaimana sih harapan-harapan untuk PMI ke depan dari mulai nasional ataupun pusat sampai ke akar rumput? Apa harapannya tuh? Harapannya kalau secara kelembagaan organisasi kemahasiswaan ini bukan hanya PMI. Organisasi di dunia ini, di Indonesia, di Banten bukan hanya PMI. Sumber daya manusia ini menjadi salah satu penopang organisasi akan tetap hidup. Tapi salah satu penopang lainnya yang tidak bisa dilepaskan adalah saat kita sebagai kader ini mampu berpikir. Jadi tantangannya itu bukan organisasi luar, tetapi adalah internalisasi kita sendiri. Organisasi akan mati saat kader-kadernya berhenti berpikir. Iya betul. Saat kadernya berhenti berpikir. Kalau hari ini misalkan periode sekarang 2026 semuanya kadernya apatis, ya bisa dipastikan bahwa nanti tuh sudah nggak ada yang mau ngurus kan gitu. Maka organisasi akan mati. Salah satu penyebabnya adalah saat kader-kader di dalamnya atau orang-orang yang ada di dalamnya berhenti berpikir. Itu harapannya adalah kita terus memupuk diri. Organisasi ini jadi ruang bertumbuh bukan dijadikan beban dan ini harus kita manfaatkan sebaik mungkin karena kalau tidak lewat organisasi sebagai perahu besar salah satunya kan menyeberangi lautan ya akan sulit gitu. Kalau pakai badan sendiri kan basah kuyup tenggelam hilang tidak ditemukan. Nah, gitu. Dan organisasi ini kalau diibaratkan sebuah perahu besar maka ya kita harus rawat perahunya agar tidak bocor, agar tidak kehujanan, agar tetap bisa melaju kencang sampai pada akhirnya puncak kesuksesan yang diinginkan bagian dari kita. Mungkin kita ingin berhenti di pelabuhan mana, yang lain ingin berhenti di pelabuhan mana, maka perahu ini akan menghantarkan salah satunya. Maka jangan disia-siakan. Oke. Sebelum itu kita boleh minum dulu kali ya. Boleh minum Tumwina ya? bisa. Siap. Ini karena kan ini pembahasannya. Iya. Udah setengah. Tapi ini belum ada logonya, belum ada brandingnya itu. Iya. Kalau tidak salah di PWNU ini ada air Cibaduy. Ada air Cibaduy. Tapi kalau ada air lain yang mau masuk boleh. Jadi boleh. Jadi buat
sahabat Nadine, sahabat Ya. NU, boleh lah yang punya produk-produk minuman atau yang lainnya boleh dibawa ke Ya. PWN podcast Iya, Warga iya. Nadine. Biar Kita nggak boleh kosong minum. mejanya ya, Gus. Betul. Masa ada laptop doang kan? Terus. Nah memang